Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila jami masyaihina. Nas'aluka bi syafa'an wa nas'aluka bi barakati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita semua bisa berkumpul bermuajahah dalam kajian rutin yaitu kajian subuh. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah kita mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bahas pembukaan kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik perlu diketahui bahwa kitab Sulamut Taufik ini adalah salah satu kitab fikih tapi semi tasawuf. Beda dengan kitab Safinah yang mana kitab Safinah itu full fikih. Tapi kalau kitab Sulamut Taufik itu mencakup ke dalam 3 ilmu, fan ilmu. Yang pertama ada ilmu fikih, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Nah, ini dalam satu kitab ini Pak. Dalam kitab Sulamut Taufik keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang digadang-gadang oleh Nabi sebagai salah satu golongan yang dicap sebagai golongan yang selamat dari 73 golongan adalah ahli sunnah wal jamaah. 73 golongan kata Nabi, umatku bakal terpecah belah di akhir zaman menjadi 73 golongan, yang mana 72 golongan kulluhum pinar, semuanya masuk neraka. Tapi sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang selamat? Yaitu 1 golongan ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah keyakinannya minimal pernah mengkaji kitab Sulamut Taufik sudah cukup. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surahan guru seperti itu. Minimal Sulamut Taufik pernah dikaji, insya Allah selamat. Artinya kan Sulamut Taufik itu, sulam itu adalah tangga, taufik itu pertulungan, jadi tangga pertulungan. Ya Sulamut Taufik. Jadi insya Allah kita akan bahas satu persatu isi daripada kitab Sulamut Taufik. Mungkin dulu bapak-bapak pernah dengar ketika masih di kampung atau masih kecil bahwa kita jangan pernah meninggalkan 2 kitab, Safinah Sulam, Safinah Sulam. Mungkin seperti itu pernah dengar di kampung dulu. Nah, Safinah Sulam itu adalah kitab Safinah dan Sulamut Taufik maksudnya. Artinya ketika 2 kitab ini dikaji, Safinahnya fikih, Sulamut Taufiknya tasawuf, Tijan Darorinya adalah tauhid, maka sempurna. Minimal sudah pernah mengaji kitab ini, insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Nah, kitab Sulamut Taufik karangan Imam Ahmad Ba'alawi Hadramaut, wafat 1242 di Tarim. Yang disarahi ini berupa kitab ikhtisar, artinya kitab ringkesan, yang disarahi oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitab Mirqatus Su'ud. Ini sarahnya disarahi oleh Syekh Nawawi Tanara. Nah, panjang kalau kita cerita masalah sejarah awal mula kitab Sulamut Taufik. Tapi saya ingat Pak dulu, ketika dulu di kampung masih kecil,
Ya, bahwa dimanapun berada jangan pernah meninggalkan kitab Safinah Sulamut Taufik. Dan ini tadi minimal pernah ngaji kitab Sulamut Taufik. Nah, isinya akan seperti apa? Insya Allah akan setiap baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di awal kitab, Pak, di setiap kitab apapun pasti diawali dengan bismillah. Kenapa? Nah, ini diwajibkan dengan penting ke setiap insan, ke setiap muslim yang akan mengkaji satu kitab, bahwa ia harus membahas dulu masalah bismillah. Jadi apapun yang akan kita kaji, maka kita penting untuk membahas masalah bismillah. Nah, kenapa? Sebab bismillah bisa terjadi ataupun haknya terlaksanakan dengan dua hak. Nah, supaya kita bahas bismillah dulu. Nah, hak yang pertama adalah haknya bismillah. Yang kedua, hak ilmu yang akan dikaji, yaitu kitab Sulamut Taufik. Nah, dua hak ini, hak pertama hak bismillah, yang kedua seorang manusia mengerjakan sesuatu tanpa memakai bismillah, tanpa membaca bismillah. Nah, sebab barang siapa yang meninggalkan bismillah berarti sama sekali ia sudah menghilangkan keberkahan. Menghilangkan keberkahan. Maka ketika kita akan mengaji, kita bahas masalah bismillah dahulu. Nah, tujuannya apa? Supaya isi kandungan ilmu yang ada di dalam kitab itu terserap oleh otak kita. Itu haknya bismillah. Ya, jadi barang siapa yang meninggalkan bismillah berarti itu dikhawatirkan ilmunya nggak akan masuk, apalagi berkah, apalagi ilmunya bercahaya. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Sebab ilmu itu, Pak, kalau kita bicara masalah ilmu, ada orang pinter ngajinya pinter, ilmu fikih, tasawuf, alat lain sebagainya dikuasai, tapi tidak pernah dilirik oleh masyarakat. Ada golongan seperti itu. Ada lagi orang yang ilmunya biasa-biasa, mondok juga nggak sampai 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Paling yang dikuasai hanya ilmu fikih, sapinahnya aja paling. Tapi orang tersebut menjadi rujukan masyarakat. Nah, ini sebenarnya ada apa? Nah, kalau kita gali orang yang berilmu tapi tidak pernah dilirik oleh masyarakat, ciri ilmunya tidak berkah, ciri cahaya ilmunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya keberkahan ilmu, cahaya ilmu. Yang pertama, orang yang berilmu itu satu, tidak pernah membaca sholawat. Ini diangkatnya ilmu. Yang kedua, orang tersebut tidak pernah ziarah kepada para aulia, termasuk gurunya, baik yang sudah wafat atau yang masih ada. Yang ketiga, ia tidak pernah menghargai dzurriyyat daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga ini nih, tiga penyebab diangkatnya ilmu oleh Allah. Tidak ada cahaya ilmu oleh Allah. Ilmu tinggal ilmu, tapi tidak pernah dijadikan landasan, rujukan oleh masyarakat. Biasa-biasa saja. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Tapi ada golongan yang memang ilmunya minim, tapi selalu menjadi rujukan masyarakat. Apa? Karena ini nur cahaya ilmu yang Allah berikan kepada dia. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ini makanya diawali dengan bismillah. Insya Allah ilmu apapun yang akan kita di, insya Allah akan berkah. Amin ya robbal alamin. Nah, menurut kitab yang diawali dengan bismillah, seluruhnya kitab itu diturunkan dari langit dengan bismillah. Seluruh kitab yang Allah turunkan dari langit semuanya diawali dengan lafaz bismillah. Bahkan kata Nabi, bismillahirrahmanirrahim miftahin kulli kitabin. Lafaz bismillah miftahun kitab, itu menjadi pembuka seluruh kitab.
Dan perkara yang tidak diawali dengan bismillah, perkara yang tidak diawali dengan bismillah, maka berdasarkan hadis Kanjeng Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayatin aqta wa fi riwayatin azdam. Nah, setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah fahuwa abtar wa fahuwa aqtab. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut disebut dengan cacat, artinya tidak sempurna. Misalkan diibaratkan seperti hewan yang gede, gagah, tapi tidak ada ekornya, itu tidak ada keberkahan. Sama dengan manusia, ketika seseorang mengerjakan sesuatu hal tidak diawali dengan bismillah, maka seperti hewan yang tidak sempurna, seperti hewan yang tidak punya ekor, mahal, gak akan ada harganya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maka setiap perkara yang kita kerjakan awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, panjang kalau kita bahas masalah baca bismillah, kalau dikaitkan dengan ilmu balaghah itu panjang lah. Hukum membaca bismillah menurut hukum syara, ada yang disebut dengan wajib baca bismillah. Nah, yang pertama wajib membaca bismillah. Ketika apa? Ketika membaca Fatihah di dalam sholat, wajib baca Fatihah. Sebab apa? Bismillah merupakan salah satu daripada ayat Fatihah, berarti wajib untuk dibaca. Setiap Quran, Bapak lihat dari Al-Baqarah sampai surat An-Nas selalu diawali dengan bismillah. Tapi nggak setiap surat, Pak, yang Bapak baca di Al-Quran itu mesti pakai bismillah. Al-Quran ada surat At-Taubah yang memang di situ tidak boleh membaca bismillah, ya kan? Surat At-Taubah, baik di awal surat, pertengahan atau akhir surat. Ketika Bapak baca surat At-Taubah nggak boleh baca bismillah. Kenapa? Sebab ayat tersebut, surat tersebut diturunkan untuk perang. Makanya di situ di samping ada a'udzubillahi min adzabinnar dan lain sebagainya. Nah, maka cukup ketika Bapak baca surat At-Taubah hanya membaca a'udzubillah, enggak usah pakai baca bismillah. Nah, itu salah satu Quran dalam surat At-Taubah yang tidak memakai bismillah. Nah, seperti itu, ya. Yang kedua, hukum membaca bismillah itu haram. Nah, haram. Kalau tadi wajib, sekarang haram. Haram membaca bismillah itu yaitu perkara yang diharamkan oleh syara. Contoh, seperti orang akan jinah baca bismillah, maka ini haram. Karena datiah daripada jinahnya adalah sudah haram. Nah, maka ketika baca bismillah otomatis menjadi double dosanya. Ya haram jinah, ya haram baca bismillah. Tuh. Nah, ketika mengerjakan sesuatu yang memang diharamkan oleh syara, maka ketika kita membaca bismillah, maka itu hukumnya haram. Haram. Kecuali haramnya haram li'aridin. Nah, haram li'aridin itu seperti orang wudu, ini haram li'aridin. Orang wudu tapi airnya hasil menggasap. Hasilnya menggasap. Jadi airnya belum jelas. Artinya airnya itu dipakai tapi bukan hak dia. Contoh seperti kita punya tetangga, pas musim kemarau lagi susah air, di depan rumah ada satu ember air. Nah, diambil, gasap berarti dengan niat untuk dikembalikan. Gasap dipakai wudu. Nah, berarti kan ngambil airnya ini gasap kan? Nah, berarti kan haram. Nah, tapi wudunya memakai air itu, maka itu sunat baca bismillah. Tuh, maka disebut dengan haram li'aridin. Ya, jadi wudunya itu tetap sunat baca bismillah, tapi mengambil airnya itu adalah gasap adalah haram. Maka di sini disebut liharamin aridin, haram secara arud, yaitu baca bismillah ketika wudu walaupun memakai air hasil gasap tetap sunat untuk membaca bismillah. Tuh. Itu. Yang ketiga, hukum membaca bismillah itu sunat.
Dalam perkara apa disunatkannya baca bismillah? Yaitu setiap perkara yang dipandang bagus oleh syara, maka itu hukumnya sunat. Nah, seperti mau mengaji, sunat baca bismillah. Mau mengerjakan sesuatu yang bagus, mau sedekah, sunat baca bismillah. Baca sholawat, bismillah, terus lain sebagainya. Itu perkara-perkara yang menurut syara dihukumi sunat, maka sunat membaca bismillah. Nah, 4. Hukum membaca bismillah yaitu hukumnya makruh. Nah, makruh, definisi makruh adalah ditinggalkan mendapatkan ganjaran, dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, makruh. Nah, termasuk dalam hal bismillah, makruh membaca bismillah ketika mengerjakan sesuatu yang memang datiahnya makruh. Nah, seperti apa? Seperti ketika bapak mau zina melihat parji istri, itu hukumnya makruh. Nah, ketika bapak lihat parji istri baca bismillah, itu makruh. Nah, adapun makruh li'aridin, nah, seperti makan perkara yang memang dimakruhkan, seperti makan pete, itu kan makruh. Terus makan jengkol, ngerokok, itu kan makruh. Nah, apakah perkara-perkara yang seperti itu, kita makan jengkol, kita makan pete, ngerokok dan lain sebagainya, yang perkara makruh, apakah itu sama makruh? Maka makruh li'aridin seperti memakan barang-barang yang makruh, maka itu tetap disunatkan membaca bismillah, karena yang dimaksud di situ adalah makruh li'aridin, bukan makan jengkolnya tapi makannya. Awas, tapi makannya. Jadi nggak masalah apa mau makan jengkol baca bismillah, walaupun datiah jengkolnya adalah makruh, tapi bapak sunat baca bismillah karena tujuannya adalah untuk memakan, bukan untuk makan jengkol, pasti pakai nasi. Nah, pasti seperti itu disebut dengan makruh li'aridin. Makruh. Nah, ada lagi baca bismillah itu dihukumi zaiz atau wenang atau boleh. Nah, boleh itu ditinggalkan nggak apa-apa, dikerjakan pun tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Nah, yaitu hukumnya zaiz, boleh. Nah, seperti mengerjakan sesuatu yang dianggap zaiz, seperti berjalan kaki. Nah, awali dengan bismillah. Memakai pakaian, memakai baju, awali dengan bismillah. Tapi wenang atau zaiz boleh secara makna mutlakul idni, ketika membaca bismillah ada niat untuk lil tabarruk, mencari keberkahan supaya mendapatkan pahala, maka hukum tersebut menjadi sebuah pahala. Nah, bapak pakai baju, bapak berjalan kaki, tadi kan itu hukumnya adalah wenang, diganjar tidak, disiksa pun tidak ketika bapak baca bismillah. Tapi bapak niatkan, kembali ke niat tabarruk dengan hadis kulli amrin dibalin bahwa la yabda'u bismillahirrahmanirrahim, maka bapak ketika memakai baju dengan niat untuk tabarruk mendapatkan keberkahan, maka insya Allah pakai baju bapak, berjalan kaki bapak dengan bismillah, insya Allah akan berbuah pahala. Nah, kembali ke niat. Nah, itu ya masalah bismillahirrahmanirrahim. Man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikati wa yaghfirullahu dunubahu walau kanat misla jabadil bahri wa yazidu halwatu ta'at wa yakunu hayatu wa matu khaira. Di antaranya Pak, keberkahan bismillah, keajaiban bismillah, lafaz bismillahirrahmanirrahim, banyak hikayat-hikayat yang menceritakan tentang keutamaan baca bismillah. Kalimahnya pendek, siapapun bisa melaksanakan, siapapun bisa mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, tapi keberkahannya luar biasa. Dulu ada Raja Rum di zaman sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Raja Rum ini kebetulan belum Islam di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Raja Rum ini mempunyai penyakit sakit kepala yang luar biasa, sudah diobati kemana-mana tetap nggak sembuh-sembuh.
Raja Rum. Ketika sudah sakit kepala, maka rasanya sudah tidak bisa apa-apa, sudah pasrah, saking sakit-sakitnya kepala. Nah, suatu hari Raja Rum memerintahkan kepada patihnya untuk menemui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, akhirnya patih tersebut bertemu dengan Sayyidina Umar dan mengatakan maksud dan tujuannya itu untuk minta supaya sakit kepala daripada Raja Rum sembuh. Nah, Sayyidina Umar langsung pada saat itu memberikan peci. Nih kata Sayyidina Umar, wahai patih, ini kasihkan kepada raja kamu, nanti tolong pakai. Nah, akhirnya dibawa pecinya oleh patih. Nah, begitu dipakai oleh raja, peci tersebut sakit kepala yang dirasakan hilang. Ya Allah, ya Karim, hilang. Ketika dibuka kerasa lagi, dipakai hilang lagi, dibuka kerasa lagi. Akhirnya Raja Rum penasaran, kok ini peci kopiah gagah amat. Ketika dipakai penyakit langsung hilang, tapi ketika tidak dipakai penyakit kambuh lagi. Emang ada apa sih rahasianya? Penasaran Raja Rum, akhirnya dibuka pecinya, dicari-cari ke dalam, ternyata ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, satu kalimat doang itu Sayyidina Umar. Akhirnya Raja Rum pada saat itu ketika melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim merasa kaget. Mulianya ini agama, versi Raja Rum, mulianya ini agama, hanya dengan satu ayat Al-Quran penyakit aku sembuh. Maka pada saat itu Raja Rum ketemu sama Sayyidina Umar mengatakan, saya masuk Islam. Dengan apa? Keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim, Bismillah. Jangan dikira sepira, Pak. Bismillah ini kandungannya luar biasa. Kandungannya luar biasa. Nah, ada lagi. Ingat saya hikayat dua setan, Pak. Setan berdebat dua. Ada setan kuru, ada lagi setan yang gendut. Nah, setan kuru sama setan gendut. Dua-duanya ketemu di jalan. Reunian. Nah, kata setan yang gendut, wahai sahabatku, apa kabar? Nah, kabar saya baik. Terus kenapa kamu sekarang bisa jadi gendut? Oh, sahabatku, aku selalu menemani orang-orang muslim yang mana orang muslim tersebut tidak pernah membaca bismillah. Tidak baca bismillah. Mau makan ia tidak pernah baca bismillah, mau minum ia tidak baca bismillah, mau jima ia tidak baca bismillah, mau apapun ia tidak pernah baca bismillah. Makanya kemana-mana pun aku ikut, akhirnya aku jadi gendut. Ketika makan ikut, minum ikut, jima pun ikut, makanya aku jadi gendut, jadi sehat. Nah, ini untung, kata setan. Nah, kalau kamu kenapa jadi kuru? Nah, kata setan yang kuru, saya berada dengan orang-orang soleh yang selalu setiap langkah, setiap detik, setiap pekerjaan ia awali dengan bismillah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau jima baca bismillah, mau apapun ia selalu baca bismillah. Akhirnya aku tidak pernah kebagian, makanya aku jadi kuru. Ya Allah, ya Karim. Nah, ini hati-hati. Nah, setan, karena apa? Setan itu selalu menggoda setiap manusia dengan cara apapun, termasuk dengan baca bismillah. Insya Allah apapun pekerjaan kita tidak akan pernah diganggu dan digoda oleh setan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ada lagi hikayat satu lagi, Imam Syarqawi, Imam Bisril Haqqi sebelum wafat, ketika masih hidup itu seorang preman. Tapi ketika sudah wafat menjadi wangi. Artinya kemana-mana itu wangi. Kabar dari setiap negara penjuru dunia itu wangi. Akhirnya kecium kewalian daripada Imam Bisril Haqqi. Padahal ketika belum jadi wali, ia seorang preman yang ditakuti. Nah, sabab kenapa Imam Bisril Haqqi menjadi seorang wali yang wangi di dunia wal akhirah? Nah, awal mulanya suatu hari Imam Bisril Haqqi lewat ke satu jalan, Pak. Di jalan tersebut Imam Bisril Haqqi melihat tulisan bismillah. Ini Imam Bisril Haqqi belum jadi wali, masih preman. Memuliakan bismillah, akhirnya ia ambil. Oh, ini lapan Allah katanya.
diinjak-injak, akhirnya diambil. Nah, diambil, dikasih minyak wangi, terus ditaruh di atas lemari, Nah, selang beberapa hari Imam Bismil Hafi bermimpi bahwa malam tersebut menjadi malam di mana ia diangkat menjadi wali. Wahai Imam Bismil Hafi, engkau memuliakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan engkau saat ini aku angkat jadi wali, maka engkau suatu saat nanti akan wangi di dunia wal akhirah. Nah, akhirnya situ Imam Bismil Hafi taubat lalu jadi wali. Nah, setelah itu wafat, tapi setelah wafat wangi kemana-mana. Nah, karena kalau wali gitu Pak, beda dirasakan dengan hati, bahwa wali itu beda Pak. Kewalian seseorang tidak akan terlihat ketika hidup, karena ada bahasa la ya'riful wali ilal wali, nggak ada yang tahu wali kecuali wali. Tapi orang awam seperti kita tahu itu wali nanti ketika ia sudah wafat. Nah, kalau kewaliannya Allah perlihatkan ketika ia masih hidup, maka otomatis dalam kitab Hikam Syekh Athaillah mengatakan ketika seorang wali diperlihatkan karomahnya ketika masih hidup, maka orang-orang akan menyembah dia karena saking luar biasanya. Makanya kewalian tidak ada yang tahu kecuali wali. Nah, orang awam mengetahui orang tersebut wali setelah wafat. Cirinya apa? Wafatnya seorang wali, kuburannya gak pernah sepi dari penjara. Itu cirinya wali. Ya Allah, Rabbi Karim. Itu cirinya wali, wangi. Jadi hati kita pengen untuk ziarah. Padahal siapa yang nyuruh? Tuh, saya Maulana Hasanuddin Banten. Siapa yang nyuruh ziarah ke sana? Terus ke Gunung Santri, siapa yang nyuruh ziarah ke atas gunung? Tapi kalau bukan panggilan Allah bahwa itu wali, beda dengan kita. Walaupun kita disuruh ziarah ke orang tua, tetap aja nggak mau. Karena apa? Mungkin martabatnya beda. Ya Allah, Rabbi Karim. Nah itu, jadi kewalian seseorang itu gak akan Allah perlihatkan ketika masih hidup, tapi Allah perlihatkan ketika sudah wafat. Nah itu, diantaranya ini Imam Bismil Hafi menjadi wali wangi setelah apa? Setelah memuliakan dan mengagungkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti itu. Ya. Nah, baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil pelajaran daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Abu Lais, man hafidho sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikati wa yaghfirullahu dunubahu walau kanat misla jabadil bahri wa yajidu halawata ta'ati wa yakunu hayatu wa mamatu khairan al-ula ayyakula indahu ibtida'u kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibu Lais, barang siapa yang menjaga 7 kalimat dijaga, 7 kalimat ia baca, bahwa syarifun indallah, maka orang tersebut mulia menurut Allah. Bahkan wa syarifu indal malaikat, bahkan mulia menurut malaikat. Wa yaghfirullahu dunubahu, bahkan diampuni dosanya orang tersebut. Walau kanat misal jabadil bahri, walaupun dosanya seperti buih di lautan. 7 kalimat ini Pak, Bapak dawamkan 7 kalimat ini, Bapak jaga 7 kalimat ini, insya Allah Bapak mulia menurut Allah, Bapak mulia menurut malaikat, dan dosa-dosa diampuni walaupun dosa tersebut seperti buih di lautan. Ya Allah, Rabbi Karim. Dan yang lebih hebatnya lagi selain itu, wayajidu halawata ta'at, Bapak akan menikmati, akan menemukan nikmatnya ibadah. Nah, susah Pak. Nikmat ibadah itu nggak bisa dikatakan dengan lisan. Apakah Bapak pernah merasakan nikmatnya sholat? Dari mulai takbir sampai salam, apa pikiran kita kemana-mana? Apakah pernah Bapak merasakan nikmatnya baca Quran? Apakah pernah Bapak merasakan nikmatnya baca sholawat? Nah ini, makanya kita itu nggak pernah semangat ibadah itu. Kenapa? Karena oleh Allah selalu dicabut kenikmatan ibadah. Beda dengan orang-orang soleh yang memang sudah teruji oleh gurunya, ibadahnya hebat, ibadahnya walaupun sedikit tapi ibadahnya nikmat. Ya Allah, Rabbi Karim. Kata Nabi, salatku qurratu ain, seperti aku menjadi penggembira daripada hatiku. Kanjeng Nabi. Abu Lais membaca sholawat 5.000, pengarang kitab Ahmad Ba'alawi membaca sholawat 5.000, nikmat. Kenapa?
Karena diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak jangan khawatir. Dalam kitab Ihya Ulumuddin kalangan Imam Ghazali, kenikmatan ibadah yang Allah berikan kepada setiap manusia, orang mukmin pasti akan dirasakan. Walaupun hanya sekali seumur hidup. Entah itu ke pedagang, entah itu ke karyawan, entah itu ke pekerja, pasti akan diberikan suatu saat Bapak. Nah, mungkin pernah Bapak sekali nikmat ibadah, mungkin pernah. Nah, itu pemberian Allah supaya menjadi penyemangat untuk ibadah. Nah, kalau orang awam diberikan kenikmatan ibadah nanti dia akan riya. Karena makomnya sudah beda. Beda makomnya dengan makom wali. Makom wali nikmat ibadah atau tidak yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang awam. Orang awam diberikan kenikmatan ibadah, nanti dia akan sombong, riya. Nah, makanya beda makomnya. Nah, ini nikmatnya ibadah. Nah, mudah-mudahan nih Pak, dengan 7 kalimat ini kita diberikan nikmat ibadah. Nikmat ibadah itu luar biasa Pak. Ketika tahajud sudah dirasakan nikmat, ketika semalam enggak tahajud itu rasanya lain. Ketika sehari tidak baca solawat, sudah menjadi darah daging baca solawat akan memanggil kita, kenapa engkau tidak baca bismillah solawat, kan seperti itu. Nah, kadang-kadang kan ketaatan kita kan tidak diberikan kenikmatan oleh Allah, makanya iman kita itu yazidu wa yanqusu. Iman kita, iman orang awam, yazidu wa yanqusu. Kadang iman itu bertambah, wa yanqusu, kadang iman itu berkurang. Nah, yazidu bertambahnya iman ketika kita mengaji Quran, ketika kita sholat, ketika kita thalabul ilmu, maka iman itu yazidu bertambah. Tapi sebaliknya, iman bisa berkurang ketika kita melakukan maksiat. Iman berkurang ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah. Berarti yang kusuk. Iman seseorang sampai hari kiamat akan seperti itu. Nah, maka ulama sufi supaya istiqomah dalam menjalankan ibadah. Karena orang awam itu selalu bosan mengerjakan ibadah, maka versinya itu lain-lain. Versinya lain-lain. Bapak baca Quran. Kadang-kadang nggak pernah 1 hari 1 juz karena bosan, ya kan? Nah, ketika ibadah Bapak baca Quran sudah bosan, maka alihkan baca sholawat. Ketika Bapak sudah bosan baca sholawat, alihkan kembali baca Quran. Ketika Bapak sudah bosan baca Al-Quran, alihkan lagi ke sholat sunat, dan terus seperti itu. Jadi jangan fokus kita ke salah satu ibadah ketika kita sudah bosan, pindahkan. Nah, ini solusi terbaik. Ketika kita bosan ibadah di dalam hal sunat ya, maka boleh untuk dipindahkan supaya jadi penyemangat. Insya Allah akan menemukan nikmatnya ibadah. Karena nilai iman kita itu yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, ini diantaranya. Barang siapa yang menjaga 7 kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan ibadah. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairon, dan ia akan menjadi hidupnya itu menjadi penuh keberkahan, wa mamatuhu, dan meninggalnya khairon, husnul khotimah. Nah, 7 kalimat husnul khotimah ya. Kalimat yang pertama, al ula ayyakula indahu ibtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara awali dengan bismillah. Tuh. Insyaallah Allah muliakan. Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khotimah setiap perkara. Tapi tadi ada haram, ada sunat, ada makruh, ada jaiz, tadi sudah kita bahas ya. Jadi barang siapa yang mengerjakan suatu perkara diawali dengan bismillah, maka ini akan menjadi keberkahan buat kita dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Nah, yang kedua, ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, maka ucapkan alhamdulillah. Nah, awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Nah, itu. Nah, 2. Yang ketiga, ketika kita bercerita yang tidak ada faedahnya, maka ucapkan astagfirullahaladzim. Ketika kita bicara tidak ada faedahnya, artinya tidak berfaedah. Seperti kita lagi kumpul-kumpul, ada orang yang ngomongin orang, nah kita dengar, ucapkan astagfirullah. Nah, insya Allah Allah jaga. Nah, 2. Yang ketiga, 4. Ketika kita akan mengerjakan sesuatu yang kita janjikan, kita punya janji tapi belum bisa menentukan, maka ucapkan insya Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala
memenuhi undangan seseorang tapi Allah tidak memberikan izin, maka insya Allah. Nah, ketika kita punya janji maka ucapkan insya Allah. Nah, yang kelima, ketika kita menghadap sesuatu yang memang perkara tersebut dianggapnya hina, nah, kita tidak suka dengan suatu perkara, seperti kedatangan perkara yang tidak suka. Nah, seperti kita bangun rumah tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti kan perkara yang memang tidak disukai oleh kita, ya kan? Nah, maka ucapkan la haula wala quwata illa billahil azim. Ketika kita menghadapi perkara yang memang kita tidak sukai, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, yang terakhir, yang keenam, ketika kita ditimpa musibah, maka ucapkan la haula wa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Apapun musibahnya, baik musibah yang sifatnya memang musibah gede seperti kematian, atau musibah kecil ketika kita terjatuh di jalan, atau apapun bentuk musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan yang terakhir, yaitu lisannya tidak pernah berhenti untuk membaca la ilaha illallah. Tujuh kalimat ini Allah jaga, 7 kalimat ini malaikat jaga, 7 kalimat ini Allah berikan kenikmatan ibadah, 7 kalimat ini Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, awali dengan bismillah. Yang kedua, akhiri dengan hamdalah. Yang ketiga, ketika kita punya janji ucapkan insyaallah. Yang keempat, ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka baca la haula wala quwata. Ketika kita berbicara tanpa ada faidah, baca istighfar. Ketika kita ditimpa musibah, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang terakhir, jangan pernah kita berhenti untuk mengucapkan la ilaha illallah. Man barang siapa akhiru kalamihi, di akhir perkataannya ketika wafat membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Barang siapa yang di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, jaminannya surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu masalah pembahasan bismillahirrahmanirrahim tentang hak daripada bismillah. Berarti yang kedua adalah hak untuk mengaji kitab Sulamu Taufik. Nah, kita akan langsung bahas di pertemuan berikutnya tentang bab yang pertama, isi daripada kitab Sulamu Taufik. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang digampangkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika biqadalika al-fal wa kafa billahi alima. Sholli wa sallim ala jamil amil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.